Halo, selamat eh, berakhir pekan buat buat rekan-rekan manusia dimanapun berada. Kembali lagi kita mahasiswa eh, yang melakukan proses kuliah di usia. Dalam 2 minggu ini kita melakukan yang namanya UTS ya. Rekan-rekan semua kiranya bisa mengerjakan dengan baik sesuai dengan apa yang diberikan oleh Bapak dosen ataupun Ibu dosen di usia. Nah, melalui video presentasi ya, sebenarnya sih video vlog ya. Kalau video vlog itu sebenarnya video full ya, tapi sepertinya ada beberapa yang memang harus kita tampilkan ya. Kalau kalau video full gitu seperti menampilkan suatu diagram gitu ya, teori-teori yang lain gitu. Nah, di sini Bapak dosen mencoba memberikan soal kepada kita mahasiswa yang berada di Indonesia melalui mata kuliah analisis berorientasi objek di kode IT 403 ya, rekan-rekan semua. Ada beberapa pertanyaan yang dimana pertanyaan ini harus membuat sebuah video vlog ya, buat sebuah video vlog dan itu dipresentasikan, uh, bisa diupload di YouTube mungkin kali ya, tapi di sini saya coba nanti akan menguploadnya di YouTube dan mencantumkan linknya di website ya, website daripada Unsia untuk jawaban jawaban daripada ini gitu. Nah, tanpa berlama-lama sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri secara singkat ya. Nah, dari video ini adalah untuk mata kuliah analisis berorientasi objek ya, itu ada di AD 403, mahasiswa daripada PJJ S1, nama saya Eri Pasaribu. Mata kuliah ini dipimpin langsung oleh Bapak Novi Dian NS Skom MSc ya di Usia Universitas Cyber Asia. Saat ini saya sedang posisi bekerja di salah satu perusahaan PT Mitra Integrasi Informatika sebagai apa namanya member metro data gitu. Tempat tinggal saya di Depok. Mungkin ini bisa dikatakan perkenalan singkat yang mungkin menonton video ini atau Bapak dosen untuk review penilaian daripada video ini. Oke, langsung aja ya. Sebenarnya ada 5 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen, itu yang dimana pertanyaannya 5 pertanyaannya itu adalah apa, mencantumkan ataupun menjelaskan konsep pemodelan berorientasi objek, itu berupa video gitu ya. Yang kedua, menjelaskan diagram pemodelan dengan UML gitu ya, itu dengan konsep video juga. Terus menjelaskan konsep diagram use case ya. Terus yang keempat itu kita disuruh membuat suatu diagram use case untuk studi kasus klinik klinik ya, klinik ya tentu kesehatan gitu ya. Terus yang kelima adalah menjelaskan rekrutmen capture dan rekrutmen analisis, dan ini dibuat dalam bentuk video juga tentunya situ, dalam bentuk video, dan itu semua satu video semua gitu. Nah, di sini saya coba kita kita coba bahas satu-satu ya secara singkat melalui video video presentasi ini. Nah, pertama itu jelaskan konsep pemodelan berorientasi objek. Uh, Pemodelan berorientasi objek ini adalah suatu paradigma yang berfokus pada pemodelan sebagai kumpulan objek yang memiliki atribut dan perilaku gitu ya, atribut dan perilaku. Gitu. Nah, ada beberapa konsep yang digunakan uh, dalam pemodelan ini ya, dalam konsep pemodelan ini gitu. Ada beberapa konsep gitu ya. Apa saja itu yang digunakan seperti objek ya, objek. Nah, objek itu ada juga atributnya dan perilakunya gitu.
atributnya apa saja gitu. Misalkan sebuah mobil gitu kan memiliki atribut warna dari mobil tersebut apa gitu kan. Seperti mereknya apa, terus nomor platnya apa, itu salah satu atribut. Nah, perilaku dari objek itu apa? Nah, perilaku dari objek itu bisa juga didefinisikan oleh metode atau fungsi. Contohnya seperti tadi eh, mobil tadi. Nah, mobil tadi itu metode atau fungsinya buat apa seperti itu? Dia berjalan, bisa buat mengemudi dan lain sebagainya gitu. Nah, terus ada juga kelas. Nah, blueprint daripada kelas ini adalah sebuah cetakan atau menciptakan suatu objek gitu ya. Nah, atribut dan perilaku yang dimiliki oleh objek ini diciptakan dari kelas tersebut gitu. Nah, terus apa saja yang ada dari kelas ini adalah pewarisan ya. Kelas ini dapat mewarisi atribut dan perilaku daripada kelas-kelas yang lainnya. Terus bisa juga sebagai pembuatan hierarki kelas yang lebih terstruktur seperti itu. Terus ada yang namanya encapsulation ya. Encapsulation ini semacam pembungkusan data gitu ya. Yang dimana dia bisa mengikat data, terus metodenya beroperasi pada data tersebut seperti itu. Nah, hal ini juga bisa membantu untuk menyembunyikan rincian implementasi dan mendorong pemisahan-pemisahannya antar publik gitu sebagai detail internalnya gitu. Terus ada juga yang namanya polimorfisme ya. Nah, bentuk polimorfisme ini bentuknya berbeda gitu. Nah, yang dimana polimorfisme ini adalah objek untuk mengambil bentuk atau perilaku yang berbeda dari konteksnya yang berbeda seperti itu. Nah, polimorfisme ini memungkinkan kita untuk mengimplementasikan metode yang dengan namanya bisa sama tapi namanya bisa sama tapi perilakunya berbeda pada kelasnya juga yang berbeda seperti itu. Nah, ada juga namanya pewarisan ya. Ini pewarisan ini pengambilan sifatnya itu memungkinkan kita mengambil kelas baru seperti kelas turunan atau subkelas ya, subkelas. Terus dia bisa mewarisi atribut gitu ya. Atribut gitu. Nah, hal ini memungkinkan kita bisa memperluas fungsinya gitu. Terus bisa penggunaannya bisa kita promosikan, kita bisa mempromosikannya kembali seperti itu. Terus ada yang namanya diagram UML ya. Visualnya ini lebih konsep gitu. Nah, UML ini ada Unified Modeling Language ya. Nah, biasanya ini digunakan sebagai untuk memvisualisasikan konsep-konsep pemodelan yang berorientasi objek. Nah, seperti diagram-diagram, banyak diagram yang sudah kita bahas di mata-mata kuliah sebelumnya seperti diagram kelas, objek, dan diagram sekuensi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan yang kedua dari Bapak dosen kita adalah uh, jelaskan kita disuruh menjelaskan diagram pemodelan dengan konsep UML. Nah, UML ini adalah Unified Modeling Language. Nah, ini adalah bahasa standar dari pemodelan sebagai dokumentasi untuk perangkat-perangkat lunak. Nah, ini biasanya digunakan untuk menggambarkan yang lebih struktur perilaku interaksi antar sistem perangkat lunak tersebut seperti itu. Nah, ada beberapa jenis diagram pemodelan yang digunakan dari konsep UML ini. Ya, ada beberapa seperti diagram kelas gitu ya. Diagram kelas, terus seperti diagram use case, terus diagram sekuensi, ada juga diagram aktivitas ya seperti itu. Nah, ini diagram aktivitas ini lebih kepada sebuah proses ya, dengan menunjukkan tindakan, keputusan dan garis aliran kontrol itu sendiri gitu. Contohnya seperti manajemen tugas ya. Terus hal itu menunjukkan diagram itu menunjukkan alur kerja daripada pembuatan tugas-tugas ataupun penyelesaian daripada tugas tersebut. Terus ada lagi yang namanya diagram komponen ya. Terus ada diagram state, ada diagram deployment gitu. Di diagram deployment ini adalah
diagram terakhir yang dimana dia menunjukkan komponen perangkat lunak yang dideploy pada perangkat keras fisik seperti hardware ya, perangkat hardware. Terus pertanyaan ketiga daripada Bapak dosen kita Novi adalah kita disuruh untuk menjelaskan konsep diagram use case ya. Nah, diagram use case ini adalah alat visual yang digunakan dalam Unified Modeling Lingu ya, UML gitu. Nah, hal ini untuk menggambarkan interaksi antara end user dengan sistem perangkat lunak tersebut gitu. Nah, ada beberapa konsep diagram use case yang dapat kita lihat atau kita pelajarin daripada diagram ini. Misalnya, berikut ya, ada visualisasi sistemnya kayak gitu. Nah, visualisasi sistem ini bisa dibilang sebagai perspektif dari pengguna ya atau aktor eksternal gitu. Nah, ini bisa mencakup tindakan atau skenario yang dilakukan oleh si pengguna tersebut gitu. Ada juga aktor gitu ya. Aktornya ini orang yang memang berinteraksi dengan uh, use case itu tersendiri, dia bisa memulai atau terlibat dalam satu atau lebih use case ya. Bisa juga aktor ini sebagai penggunanya sebagai langsung ya, bisa juga eksternal seperti itu. Nah, use case ini representasi dari tindakan atau skenario yang tertentu yang diinginkan oleh si pengguna itu gitu. Nah, biasanya setiap use case ini apa namanya bisa menggambarkan fungsional tertentu ya oleh pengguna di dalam satu sistem. Nah, ada juga yang namanya hubungan aktor use case. Terus ada yang deskripsi skenario, ada extend dan include, ada generalisasi. Nah, di pertanyaan keempat ini Bapak dosen Novi memberikan kita sebuah tugas untuk membuat diagram use case dengan studi kasus klinik ya. Biasanya sih ya klinik yang namanya klinik kesehatan seperti itu ya. Terus kita mencoba untuk apa namanya menjelaskan apa-apa saja seperti itu. Dan di sini saya ada membuat sebuah diagram ya, diagram use case, uh, diagram use case dengan studi kasus klinik ya. Bisa kita lihat di sini ada aktor, ada pasien ya, ada terus di dalam pasien itu tentu aktor ini sebenarnya bisa banyak hal ya, bisa bisa ada admin juga di dalam seperti itu. Nah, pasien ini juga berhubungan dengan yang namanya use case itu sendiri ya. Terus bisa juga buat janji temu, terus bisa juga buat apa cek jadwal, terus rekam medisnya. Walaupun sebenarnya di bawah rekam medis itu bisa kita urutin lagi seperti hal-hal lainnya gitu ya. Terus di sebelah kanannya bisa kita lihat riwayat medisnya, terus tambahan dokternya apa saja, terus kelola jadwal seperti itu. Nah, diagram use case ini menyajikan interaksi antara aktor ya, antara aktor, aktor itu apa saja, pasien, seperti pasien, dokter, admin gitu ya, ya yang dimana memang saling berkesinambungan seperti itu di dalam diagram tersebut. Nah, ini adalah sistem informasi klinik yang dimana setiap use case itu mewakili satu fungsi atau fitur yang dapat diakses oleh pengguna si end user itu. Dengan menggunakan diagram ini sangat jelas sekali dipahami bagaimana setiap aktor itu setiap aktor seperti pasien, dokter dan admin dapat bisa saling berinteraksi, berhubungan, berkomunikasi dengan sistem untuk mencapai tujuan mereka seperti itu ya. Dan ini adalah pertanyaan terakhir UTS dari Bapak dosen kita
di mata kuliah ini, yang dimana kita disuruh untuk mencoba menjelaskan tentang rekrutmen capture dan rekrutmen analisis. Nah, rekrutmen capture itu seperti penangkapan dalam kebutuhan ya. Biasanya ini adalah pengembangan perangkat lunak, yang dimana kebutuhan sistem ini dikumpulkan, diidentifikasi, dan didokumentasikan. Tujuannya tentu untuk bisa memahaminya secara menyeluruh apa yang diinginkan oleh si end user dan stakeholder yang ada gitu. Nah, metodenya ini biasanya melibatkan wawancara dengan si pengguna, si end user dan stakeholdernya, terus terus bisa juga kita mengobservasi langsung proses bisnisnya di lapangan ya, dan menganalisis dokumen-dokumen terkait seperti itu. Terus apa sih outputnya? Nah, outputnya ini seperti apa namanya, dokumen yang jelas gitu, dokumen yang jelas seperti pelaporannya gitu ya, yang terperinci, yang bisa, yang dimana ini dokumen-dokumen ini bisa menjadi pedoman ya untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak uh, lainnya gitu. Terus requirement analisis ini ada sebuah kebutuhan gitu, yang dimana kebutuhan ini telah dianalisis dengan lebih baik, terus ditafsirkan untuk memahami implikasinya terhadap sistem yang dikembangkan tersebut. Jadi ketika mengembangkan sebuah sistem itu, dia sudah menganalisis, dia sudah menafsirkan apa saja implikasi-implikasi daripada sistem yang sudah dikembangkan itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan terhadap desain. Terus bisa juga pengembangan sistemnya. Metode yang digunakan biasanya pemetaan ya, pemetaan, terus fitur-fitur sistemnya, terus analisis kesesuaian kebutuhan. Terus yang paling penting itu biasanya tujuannya. Tujuannya itu apa gitu, tujuan bisnisnya, terus desainnya seperti apa. Nah, terus outputnya. Nah, outputnya ini biasanya outputnya ini tentu agar uh, kita lebih memahami apa yang harus kita bangun dan bagaimana cara membangunnya gitu. Tentu hal ini sangat membantu sekali dalam kita mengambil keputusan yang tepat dalam merancang suatu sistem yang baik dan benar. Apa yang menjadi perbedaan singkat daripada kedua hal tersebut ya, seperti rekrutmen capture gitu ya. Nah, apa yang menjadi perbedaannya gitu ya? Di sini bisa kita lihat bahwasanya rekrutmen capture itu berfokus pada pengumpulan dan dokumentasi. Nah, sementara rekrutmen analisis ini dia lebih memahami implikasi dan dampak daripada kebutuhan terhadap sistem itu gitu. Nah, bisa juga yang kedua itu rekrutmen ini, capture ini dia bertujuan untuk memahami secara menyeluruh tentang apa yang diinginkan oleh si end user. Nah, requirement analysis ini juga bisa bertujuan untuk memahami bagaimana kebutuhan tersebut bisa dipenuhi, terus solusi yang direncanakan gitu. Yang terakhir itu perbedaannya itu bisa juga sebagai teknik ya. Requirement capture ini biasanya digunakan sebagai teknik untuk mewawancara dan observasi. Nah, sementara requirement analysis ini dia lebih pada pemetaan kebutuhan. Terus dia menganalisis kesesuaian dengan tujuan bisnisnya apa gitu. Dan mengidentifikasi konsekuensi daripada desanya itu gitu. Mungkin ini perbedaan singkat daripada requirement capture fokus dan requirement analysis begitu ya. Nah, dan ini juga mengakhiri daripada video daripada jawaban-jawaban pertanyaan UTS yang diberikan oleh Bapak dosen kita gitu ya. Sebelumnya juga saya meminta maaf kepada Bapak dosen Novi, kiranya masih banyak hal-hal yang kesalahan dalam jawaban pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen yang salah. Semoga kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi seperti itu.
Dan sebelumnya juga saya berterima kasih kepada Bapak Novi atas kesempatan yang diberikan, atas soal UTS yang diberikan seperti itu. Salam sehat, terima kasih.